Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Jian Amori, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu pemikiran tokoh-tokoh pendidikan dalam aliran filsafat naturalisme. Kenalkan, nama saya Jessica Maesmida dengan NPM 163. Latar belakang: banyak hal yang menyebabkan persoalan pendidikan memiliki keterkaitan dengan filsafat. Salah satunya adalah pendidikan selalu berusaha membentuk kepribadian manusia sebagai subjek sekaligus objek pendidikan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari naturalisme? Yang kedua, bagaimana pandangan atau menurut tokoh tentang aliran filsafat pendidikan naturalisme? Dan yang ketiga, bagaimana implikasi aliran naturalisme terhadap dunia pendidikan? Tujuan: yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian dari naturalisme, yang kedua untuk mengetahui pendapat para tokoh filsafat tentang aliran filsafat pendidikan naturalisme, dan yang ketiga untuk mengetahui bagaimana implikasi aliran naturalisme terhadap dunia pendidikan. Selanjutnya, filsafat naturalisme. Naturalisme dapat didefinisikan adalah segala sesuatu yang ada adalah bagian dari alam dan tidak ada kenyataan selain atau di luar alam. 1. Naturalisme materialistik. Materialisme adalah cabang dari filsafat naturalisme yang menganggap bahwa materi ada lebih dulu daripada hal non-materi seperti jiwa. Materialisme sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada materialisme mekanik, segala perubahan dalam dunia gejala berdasarkan perbedaan serta gerak itu. Yang kedua ada materialisme dialektik. Materialisme dialektik timbul dari perjuangan sosial yang hebat yang muncul sebagai akibat dan revolusi industri. Selanjutnya ada naturalisme humanistik. Cabang lainnya dari naturalisme adalah naturalisme humanistik. Manusia pada hakikatnya mampu mengendalikan dan memahami tentang apapun yang ada di dunia ini melalui metode ilmu pengetahuan. B. Tokoh dan pandangan aliran filsafat naturalisme. Yang pertama ada John Amos Comenius 1592-1670. Menurut John Amos Comenius, pemikiran filsafat pendidikan naturalisme di bidang pendidikan adalah pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan Hakim sebagai pendeta Protestan sekaligus pedagog in pandangan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Yang kedua, John Locke 1632-1704 dalam buku esai Concerning Human Understanding, ia mengemukakan bahwa teori dalam jiwa diperoleh dari pengalaman nyata. Yang ketiga ada Jean-Jacques Rousseau 1712-1778 mengatakan bahwa pendidikan dapat berasal dari tiga hal, yaitu alam, manusia, dan barang. Bagi Rousseau, seorang anak harus hidup dengan prinsip-prinsip alam semesta. C. Pandangan aliran filsafat naturalisme terhadap pendidikan. Filsafat naturalisme dalam pendidikan menekankan pentingnya pendidikan yang selaras dengan perkembangan alam. Manusia ditempatkan di atas makhluk lain karena kemampuan berpikirnya. Selanjutnya kesimpulan, filsafat pendidikan aliran naturalisme menekankan bahwa pendidikan harus sesuai dengan hukum alam dan perkembangan individu. Adapun saran: yang pertama, penerapan prinsip alamiah dalam pendidikan. Yang kedua, fokus pada pembelajaran holistik. Yang ketiga, pendidikan yang menyenangkan dan bermakna. Dan yang keempat, pengembangan metode yang sesuai dengan alam. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.